Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Allah memperkenankan saya hadir di sebuah tempat yang menurut saya merupakan tempat yang memberikan ketenangan jiwa, dan ini juga merupakan cita-cita saya termasuk. Tetapi ternyata abang saya ini telah terlebih dahulu melakukannya. Hari ini kita sampai di komplek pesantren An-Nizam Darussalam dengan pimpinan Haji Saidul Tombang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Saya agak susah ngomong sama Bang nih. Memang Saya lebih susah sebenarnya. hal-hal seperti yang Abang lakukan ini termasuk dalam angan-angan saya, tapi melihat Abang sudah melakukannya, tentu ini speechless saya. Jadi kalau udah saya ngomong, saya minta Abang ya. Iya, nah sama-sama. Bagaimana progres rencana Abang terhadap pesantren ini Bang? Awal mulanya seperti apa pesantren ini bisa terbangun? Karena yang saya tahu Abang ini termasuk orang yang cukup berprestasi luar biasa di dunia jurnalistik. Tiba-tiba banting setir mendirikan pesantren yang barangkali secara pikiran orang awam ini termasuk kerja nekat. Ya. Karena bukan apa-apa. Kalau dihitung cash flow-nya, mengelola pesantren ini bukan perkara mudah. Namanya saja mengelola manusia. Ya. Masuk tetap banyak yang berhubungan dengannya. Jadi Bang Saidul tiba-tiba di tengah-tengah gemerlap bintang jurnalistik tiba-tiba banting setir ke mendirikan pesantren ini. Seperti apa awal mulanya, titik balik itu? Ya, makasih banyak. Manggil siapa lah ya? Yang penting ketua lah. Ketua IIP. Yang jelas pertama saya tidak pernah punya rencana bangun pesantren. Menjadi guru pun tidak pernah punya rencana seperti itu. Bahkan saya lebih dari 20 tahunan sibuk di dunia jurnalistik. Pernah di media terbesar di Riau belasan tahun lamanya, mendirikan media sendiri juga. Dan setelah 20 tahun lebih di dunia jurnalistik, kemarin sempat banting setir juga ke dunia politik, tapi alhamdulillah gagal. Dan setelah selesai di dunia politik, dunia jurnalistik, kebetulan saya dapat panggilan dari Allah naik haji ke Makkah. Waktu di Makkah itulah mungkin sesuatu yang menurut saya yang kemudian mengubah jalan hidup. Karena selama di Makkah itu saya kalau di hotel, karena kan kita tidak mungkin selamanya selalu ke Masjidil Haram sholat. Jadi kalau sholat di hotel, yang hotel kami jamaahnya 1.800-an orang. Paling tidak ada 1.000-an orang yang selalu sholat jamaah di hotel. Dan di sana walaupun saya bukan petugas haji, tapi ternyata saya menjadi seksi paling sibuk untuk mengurus jamaah di masjid hotel itu. Jadi mulai dari azan, sholat, ngatur penceramah, berceramah, dan lain sebagainya. Jadi dalam pikiran saya waktu itu berpikir bahwa mungkin ini adalah cara Allah menunjukkan kepada saya, mungkin ini jalan yang harus saya jalani ke depan. Karena sebelum haji itu saya memang sudah sampaikan kepada keluarga, saya ingin mengubah jalan hidup, banting setir lah. Tapi waktu itu cuman berusaha ke agrobisnis saja. Nah, ketika di Makkah itu, ketika mengurus jamaah banyak, akhirnya saya berpikiran ini adalah cara Allah menunjukkan jalan bahwa saya harus kembali ke masjid. Bahwa saya harus kembali ke masjid, mengurus umat, berdakwah. Jadi waktu itu berpikir apakah saya harus berceramah dari masjid ke masjid, rasanya belum kepikiran seperti itu. Makanya saya berpikir yang lebih efektif apa. Nah, waktu saya berpikir itu saya ingin mendirikan rumah tahfiz, rasanya belum kena juga
Dan karena saya punya basis pendidikan pondok pesantren, istri juga dari pondok pesantren, kenapa saya tidak bikin langsung pesantren, jauh lebih intens, ya kan, jauh lebih intensif dan jauh lebih serius dalam mengelola umat, bukan hanya ceramah di masjid saja. Mengelola pesantren kan bisa juga ceramah di masjid, ya kan. Jadi saya berpikir, ya udah saya mau mengelola pondok pesantren saja. Kebetulan waktu itu mertua juga ikut haji, kami berunding di Makkah waktu itu, berunding berempat beranak, ya kan, diputuskan langsung waktu itu juga kita buka pesantren. Titik baliknya saat di Mekah tuh berarti ya? Titik baliknya waktu di Mekah itu. Mulai nawaitunya dari sana ya? Nawa itu dari sana dan didoakan di Multazam. Jadi tentu kalau dilihat, kalau orang awam melihat apa yang Bang lakukan ini semuanya kan kelihatannya seperti tidak direncanakan. Ya. Karena track record Bang Saidul ini dikenal orang di dunia jurnalistik selama ini. Prestasinya cukup luar biasa, bahkan jadi salah satu kepercayaan media besar di Riau. Di tengah-tengah seperti itu, Abang tiba-tiba membuat orang lain melakukan keputusan yang besar juga, keluar dari media itu, berani buat media sendiri. Ini kan juga keputusan luar biasa nih. Artinya hal-hal seperti ini yang terutama adalah mental barangkali kan. Nah tentu tempaan ini luar biasa juga, dari mana awal mula bisa Abang punya mental seperti ini? Awal ceritanya seperti apa Bang? Sejarah hidup Abang dari Abang kecil seperti apa? Iya, saya memang tidak dibesarkan dari keluarga istana. Saya memang dari keluarga kecil, keluarga miskin, dari kampung, dan memang dari awal dari keluarga inferior, keluarga yang jauh di bawah. Jadi memang dari kecil yang namanya tempaan hidup luar biasa. Dan orang tua menurut saya memiliki peran yang sangat penting, terutama ayah dan emak saya dalam membentuk kepribadi itu. Karena menurut saya mereka selalu mengajarkan bahwa kita, kalau kita punya niat, punya keikhlasan, punya keseriusan, pasti sesuatu bisa kita lakukan, ya kan. Kita nih orang-orang Kampar, anak-anak muda Kampar tuh dia tidak mati sepukul ya, tidak mati sepukul. Jadi gagal satu ndak mesti langsung kalah. Kita bikin lagi yang baru. Filosofinya bersama dengan dunia politik ya. Mati berkali-kali, hidup berkali-kali lagi. Ya kenapa kita harus menyerah, ya kan? Toh kita hidup di muka bumi ini kan, mau berhasil mau tidak itu kan persoalan lain. Yang penting kita usaha. Karena dalam akidah yang kita pahami bahwa Allah tidak akan menilai pada hasil yang kita lakukan, tapi pada usahanya. Usahanya seberapa banyak, ya kan? Kalau umpamanya hasilnya mau selesai atau tidak, sukses atau tidak, itu urusan Allah, ya kan? Yang penting kita harus berusaha, karena yang dinilai oleh Allah itu usaha. Menurut akidah Asy'ariyah itu adalah usaha. Cerita sedikit nih Bang, pengalaman Bang, mulai Bang kecil, biar tergambar oleh kami seperti pribadi Abang hingga terbentuk seperti saat ini. Ya, kalau saya pikir saya kecil, Abang lahir di? Saya lahir di enggak, Pulau Duit. Nama kampung kecil Pulau Duit, banyak duitnya kan. Kalau sekarang nama desanya Kemang Indah di Tambang. Oh, jadi desanya namanya Kemang Indah, bukan Kemang Indah. Pulau Duit itu nama apa? Nama kampungnya. Oh gitu. Nama kampung asalnya Pulau Duit, karena bergabung dengan kampung lain dibuat nama desanya Kemang Indah. Jadi saya, seperti yang saya sampaikan tadi, berasal dari keluarga yang sangat kecil lah. Ya kalau orang sosialis bilangin bahwa saya ini dari kaum proletar lah, ya kan. Orang sosialis kan selalu ngomong proletar. Berapa orang kakak beradik Bang? Saya ada 7 orang. 7 orang, ada 6 laki-laki, 1 perempuan. Dan kami memang dari 7 orang ini cuma 1 yang tidak sarjana, dan semuanya kuliah, sarjana semua. Ada yang magister juga. Tapi yang jelas
seperti kebanyakan orang-orang Kampar, bahwa kita bisa sekolah bukan karena kita kaya, bukan sama sekali. Bahkan orang tua selalu menyuruh supaya berhenti. Menyuruh berhenti itu sebenarnya tujuannya supaya kita serius sekolahnya gitu. Jadi karena memang tak ada kemampuan. Kami bisa sekolah tuh sampai 5-6 orang sekali sekolah, ya kan. Saya selalu sampaikan kemarin waktu peresmian pramuka kita, saya ikut pramuka dan berhenti ikut pramuka gara-gara disuruh beli baju pramuka. Saya tak bisa beli baju pramuka mulai dari SD. Sejak SD sampai kuliah tak pernah punya baju pramuka. Kenapa? Karena memang tak mampu beli, ya kan. Kalau baju hari raya saya, bisa saya pastikan itu bajunya merah putih. Kata orang tua saya, kalau pakai baju merah putih itu, celana merah, baju putih, bisa pakai untuk hari raya, bisa pakai untuk sekolah, katanya. Jadi memang sangat-sangat luar biasa. Ya? Dicari sesuatu yang fungsional, ya? Iya, bisa pakai untuk hari raya, bisa. Makanya ketika hari raya pakai baju merah putih kan, orang-orang terkejut, di mana sekolah yang buka sekarang, gitu. Iya, iya. Tapi itu sebenarnya adalah kegetiran hidup yang mengajarkan kita, mengajarkan kita untuk tetap semangat. Saya sejak sanawiyah pun, sebelum berangkat sekolah saya harus jualan dulu. Saya punya kebun sendiri waktu itu. SD di kampung. Sanawiyah aliyahnya di Pondok Pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampar. Baru kuliah di IAIN. Jadi kalau sebelum sekolah dulu harus jualan dulu, baru bisa dapat ongkos untuk sekolah. Begitulah sulitnya. Jadi menurut saya sesuatu yang sulit kita dapatkan itu akan bertahan lama pada diri kita. Dia akan menghadirkan pengajaran-pengajaran. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik menurut saya, gitu. Jadi memang diajarkan hal-hal yang itulah. Saya selalu bilang bahwa jenderal besar itu tidak dilahirkan dari istana. Dia dilahirkan dari kalangan orang biasa karena dia ditempa dengan kita nih. Insya Allah kalau orang-orang yang pernah hidup susah, dia diajak hidup senang, dia pasti senang. Tapi seandainya dia susah lagi, dia nggak masalah karena dia pernah susah, ya kan. Gitu dia. Jadi awal abang turun ke dunia jurnalistik ini dari kampus, ya? Dari kampus. Saya di kampus itu punya koran kampus namanya Gagasan. Pernah jadi pimpinan di sana. Jadi mulai dari tahun 95 saya udah nulis. Tulisan saya pertama tahun 95. Jadi setelah di kampus itu, karena waktu itu kami bersama kawan-kawan di koran kampus jadi koran pergerakan. Jadi waktu tahun 98 mulai panas, ya. Tahun 98 tuh benar-benar menjadi menjadi corong utama untuk itu. Jadi kalau ada orang demo sekarang, nah itu kerjaan kita tahun 98. Pernah mimpin sampai puluhan ribu orang kita, ya kan. Waktu itu bersama kawan-kawan yang lain. Jadi belum tamat udah kerja di media umum. Dan terakhir saya di media lain itu di Riau Pos. Di Riau Pos itu awalnya sebelum Riau Pos ada media lain? Ada media lain, ada media-media kecil lah waktu itu, ya kan. Di Riau Pos itu saya pernah dipercaya memimpin beberapa anak perusahaan. Pernah juga diberi kesempatan untuk belajar sampai ke Surabaya, ke Jakarta beberapa tahun. Jurnalistik. Untuk menyiapkan diri lah, ya kan. Jadi saya pikir ilmu manajemen, yang sifatnya ilmu manajemen lah, sama ilmu keuangan saya banyak belajar di Riau Pos. Karena Riau Pos ini salah satu kelebihannya menurut saya adalah dia tidak hanya menyuruh kita bekerja, tapi memberikan kesempatan kita untuk belajar. Nah, dari sana saya belajar. Dan kemudian saya mendirikan perusahaan sendiri, perusahaan pers sendiri, namanya Koran Info Riau. Namun hampir 2 tahun terakhir ini saya tinggalkan. Saya serahkan kepada generasi selanjutnya, kepada adik saya. Nah, ini target abang, rencananya seperti apa pesantren nanti ke depannya? Nah, pesantren ini saya dari awal kan pengen menjadi pesantren yang lain lah daripada yang lain. Karena kalau bicara pesantren kan pilihan banyak, ya Bang.
pesantren yang sudah berdiri lama, baru pun juga banyak berkembang. Nah, tentu dituntut ada metode baru, ada hal-hal baru yang dimunculkan, sehingga ini jadi salah satu daya tarik pesantren. Seperti apa rencana Bang ke depan pesantren An-Nizam Darussalam? Yang jelas kita kalau ingin menghadirkan sesuatu tentu harus kita cari dulu diferensiasi kita, beda kita dengan yang lain apa. Kalau sama dengan yang lain nanti kita tidak ikut memberi warna, malah kita larut dalam warna lain. Jadi kita memang mencari diferensiasi dari awal. Pertama diferensiasi kita, kelebihan kita lah tepatnya, keutamaan kita. Di sini kita nyaman, aman, tenang, jauh dari kebisingan, ya kan, jauh dari kebisingan, tapi tak terlalu jauh dari komplek masyarakat, ya kan. Jarak 1,5 kilo sudah ada komplek perkampungan. Tapi karena kita berada di sini, insya Allah, apalagi kalau malam, tenang sekali di sini. Yang ada hanya suara binatang malam, ya kan. Jadi kita menghadirkan suasana nyaman. Di sini nyaman, belajar sangat-sangat nyaman di sini. Bahkan kita belajar di anak-anak kita ajak belajar di alam. Kita cuma siapkan rumah-rumah panggung, belajar di sana. Hawanya sejuk, masih bersih, ya kan, nggak ada polusi, nggak ada suara-suara kebisingan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara kurikulum, kita kan di sini mengandalkan 2 kurikulum utama, yaitu agama dan kita selalu mengatakan tahfiz dan bisnis, ya kan. Tahfiz ini manifestasi dari pendidikan agama. Ya, jadi kita menghadirkan pendidikan agama yang kuat di sini dengan guru-guru yang kompeten. Ada beberapa guru kita yang memang sudah S2, ada yang tamat dari luar negeri, dari Mesir juga, Al-Hafiz juga. Dan untuk bisnis kita di sini terbuka peluang yang sangat besar sekali karena lahan kita luas, ya kan. Bisnis yang ingin kita garap di sini seperti rencana saya dari awal itu ada pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga agrowisata mau kita kembangkan di sini. Nah, untuk mewujudkan ini semua, ini kan kita udah buka nih pondok pesantren SMP IT-nya. Nah, pada tahun ini juga tahun 2021-2022 kita buka yang baru namanya SMK Islam Terpadu. Jadi SMK Islam Terpadu ini basisnya adalah jurusan yang kita tawarkan kepada masyarakat adalah agrobisnis pertanian dan agrobisnis perkebunan. 2021 nih. Udah mulai buka? Udah, kita brosurnya udah kita siapkan, kita juga udah mulai sosialisasi. Tujuannya untuk mendukung itu tadi, pertanian kita punya lahan untuk pertanian lumayan. Jadi bisa praktek langsung? Bisa praktek langsung di sana. Dan saya selalu sampaikan, saya ingin pondok pesantren ini dia mandiri pangan dia, mandiri pangan. Target kita, kalau saya umpamanya nanti buka kebun sayur umpamanya, jadi sayurnya paling tidak untuk konsumsi kita buka buah untuk kita dulu. Sisanya, alhamdulillah kalau sisa banyak kita bisa jual, ya kan. Dan ya nanti kalau kita kan butuh ikan, butuh ayam, butuh apa setiap hari, ya kan. Dan makanya kita buka ada tambak-tambak ikannya. Tambak ikan udah selesai, tinggal isi, ya kan. Begitu juga dengan peternakan ayam dan lain-lain segala macamnya. Nah, makanya kita pengen supaya pondok pesantren kita ini ke depannya kita kembangkan menjadi pondok pesantren yang unggul, beda dengan yang lain. Jadi keunggulan, salah satu keunggulannya nanti termasuk tempat pelatihan anak-anak itu ya? Tempat pelatihan anak-anak, yang jelas tempat pesantren kejuruan, bisa dibilang gitu ya? Pesantren kejuruan. Nanti kita kan ada kejuruan, ya kan. Jadi kira-kira kalau
yang di Megamendung itu kan dia punya pondok pesantren alam dan agrokultural. Kira-kira kita seperti itulah, alam dan agrokultural, tapi memang kita beda lah dengan konsep kita, kearifan kita, ya kan. Jadi di sini nanti ada pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan agrowisata. Kita coba nanti mengembangkan agrowisata di sini. Banyak orang-orang berpikir, nggak mungkin orang berwisata ke sini. Menurut saya sangat-sangat mungkin. Kenapa tidak? Karena Kampar ini sangat miskin tempat wisata, dan di sini sebenarnya di Gunung Sailan ini ada objek wisata yang juga selain ke sini nanti juga bisa mereka datangi. Contoh Istana Kerajaan Gunung Sailan, ada juga pusat air panas di atas, ya kan. Jadi nanti di sini dia tempat rehatnya, ya kan. Di samping ada connectingnya termasuk sini ya. Ada connectingnya termasuk kita, ada bumi perkemahannya juga. Kita akan bikin bungalow nanti di sini, tempat-tempat wisata, tempat-tempat nginap agak semalam 2 malam. Dan kita juga itu kan dari sisi itu. Dari sisi agamanya, saya pikir kita sangat-sangat kuat sekali. Kita kalau tahfiz anak-anak nih, tahfiz Al-Qur'annya, akhir November kemarin kita baru mewisuda lebih dari 100 anak yang hafiz Al-Qur'an. Ada yang memang baru 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Tapi menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, karena sudah dimulai dan sangat jarang gitu terjadi di tempat kita ini. Nah, makanya kita ingin kuat kita dari sisi pendidikan akhiratnya, tapi kita juga kuat dari sisi pendidikan dunianya. Jadi dirangkum dalam tagline-nya Pondok Pesantren Tahfiz Bisnis. Ya gitu. Tagline-nya Pondok Pesantren Tahfiz Bisnis. Jadi salah satu keunggulan kita, Bang. Jadi kita mau menciptakan ulama yang kaya. Nah, ulama yang kaya. Jadi kita kan umat Islam ini sesuatu yang kurang pada kita adalah bahwa kita tidak kaya sebagian, ya kan. Jadi nanti kita berupaya supaya dia ulama tapi dia punya bisnis. Nah, gitu. Jadi dia berbisnis lah secara Islami. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak, Bang. Berbagi pengalaman dengan kami. Meskipun singkat, saya rasa banyak hal yang Bang sampaikan yang bisa jadi semacam refleksi juga buat saya pribadi dan barangkali teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Kita berikan support dan doa, semoga pesantren terpadu An-Nizam Darussalam ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah dan tentunya bisa maju dan berkembang sebagaimana master plan yang sudah dicanangkan oleh Buya Haji Saidul Kemang. Terima kasih. Demikian diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.